Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di komunitas belajar SD Negeri Pelampang dalam acara aksi nyata CGP kita Pak Bayu Bumantoro tentang pengenalan dan penerapan budaya positif di SD Negeri Pelampang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan karyawati SD Negeri Pelampang, pertama kali kita bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua inti pertemuan, yang ketiga lain-lain, dan yang keempat penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara yang kedua yaitu inti pertemuan pada siang hari ini yaitu tentang pengenalan dan penerapan budaya positif SD Negeri Pelampang. Kepada Bapak Bayu Bumantoro saya persilahkan. Oke. Kalau kan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pelampang yang saya hormati dan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Pelampang serta karyawan yang saya hormati, perkenankan pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan Ibu Kepala tadi bahwasanya saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang pengenalan dan penerapan budaya positif. Oke. Kemudian apa saja tentang budaya positif itu mungkin kita sudah sama-sama sering mendengar istilah budaya. Kemudian yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana pendidikan itu sebagai awalnya ya. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata-kata menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mendapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini fokusnya nih Bapak Ibu menuntun. Jadi Bapak Ibu guru itu tidak bisa menjadikan anak menjadi yang diinginkan, kudu pintar, kudu cerdas, kudu terampil, itu tidak. Tapi anak itu biar bisa menuntun, biar menjadi anak itu sendiri kita hanya menuntun sesuai dengan ini tadi kodratnya. Sesuai dengan kodratnya. Nah, lalu bagaimana Bapak Ibu guru bisa menuntun yang benar ataupun cara menuntun itu seperti apa? Nah, caranya bagaimana? Caranya itu adalah caranya itu adalah pendidikan yang menuntun diterapkan melalui pembelajaran yang memerdekakan murid atau berpihak pada murid. Jadi, pembelajaran di sekolah atau di kelas itu fokusnya atau yang menjadi aktornya atau menjadi tokoh utamanya itu bukan guru, tapi adalah murid. Guru di sini dia tidak mempunyai peran yang istilahnya yang sangat utama, bukan, tapi peran utamanya adalah murid. Nah, itu. Kemudian itu adalah intinya adalah memerdekakan murid. Lalu, nah sebelum kita melihat bagaimana toh hubungannya memerdekakan murid dengan tujuan guru itu, nah kita lihat di sini ada sedikit
video. Ini kita berbang sekolah ya biasa, lapangannya juga ya biasa, kelasnya juga biasa, jajanan depan SD-nya pun biasa, kantinnya yang biasa, ya pokoknya cerita-cerita anak Cepatan sih, sekolah Mas. yang simpel-simpel, Cepatan sih. neko-neko gitu. Ya itu tadi Bapak Ibu, intinya kenakalan dia bisa berubah sendiri tanpa ada yang mengajari, tanpa ada yang menyuruh, dari hatinya sendiri. Nah, hubungannya apa? Nah, hubungannya ini Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas memerdekakan murid, yaitu berpusat pada murid. Bagaimana memerdekakan murid ini bisa terjadi atau bisa terwujud? Nah, itu bisa terwujud apabila anak-anak ini tentunya harus mempunyai nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif apa? Ya nilai-nilai yang mempunyai kebermanfaatan. Ada nilai positifnya. Contoh, mungkin tadi setia kawanan, kerajinan, kemudian juga ada tanggung jawab, kemandirian, atau yang sering kita lihat itu nilai-nilai positif di profil pelajar Pancasila. Bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif ini? Nah, menumbuhkan nilai-nilai positif ini dengan cara melalui budaya positif. Dari kata-kata budaya. Budaya ini apa? Ya kita lihat budaya itu bagaimana atau menumbuhkan budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai yang diyakini dan diterapkan sekelompok orang dalam jangka waktu tertentu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Nah, dibiasakan untuk berbudaya atau melakukan hal-hal yang positif. Nah, dengan cara apa pembiasaannya? Dengan cara kedisiplinan. Nah, kedisiplinan di sini. Lalu, bagaimana disiplin yang bagaimana yang bisa terwujud itu? Nah, disiplin apa yang terwujud? Yaitu dengan disiplin positif. Nah, ini dengan disiplin positif. Nah, kita apa disiplin positif itu? Nah, disiplin positif di sini adalah pendekatan dalam mendisiplinkan anak tanpa hukuman dan hadiah. Nah, jadi jangan sekali-kali atau masa kita memberikan atau mengajari anak itu dengan hukuman atau hadiah. Namun dari diri anak sendiri. Kalau kita tadi lihat videonya itu, anak-anak tidak dikasih pengarahan, tidak kasih hukuman, nakal diberi hukuman, ataupun tidak nakal dikasih hadiah, tidak. Tapi dia dari dirinya sendiri. Ini. Kemudian, nah, tadi agar apa? Agar nilai-nilai dari anak itu tumbuh. Tadi nilai-nilai kebajikan itu ada. Nilai-nilai kebajikan ada, misalkan tadi ada kreatif, gotong royong. Ini adalah profil pelajar Pancasila, dan yang lainnya ada empati, suara hati, kebaikan, rasa hormat, toleransi, dan sebagainya itu dapat ditumbuhkan melalui disiplin positif tadi. Kemudian anak-anak melakukan sesuatu atau peserta didik itu melakukan sesuatu itu karena ada motivasi.
motivasinya itu ada beberapa. Yang pertama, biasanya anak-anak itu melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Aku ngelakok ke iki dan orang dihukum karo bapak ibu guru, atau biar tidak dimarahi. Aku mengerjakan PR biar tidak dimarahi. Itu salah satu motivasinya. Ada juga anak itu yang motivasinya itu biar dia mendapatkan hadiah, imbalan, ataupun penghargaan, ataupun pujian. Aku melakukan ini ben di alam karo bapak ibu guru, di alam karo koncone, aku iso ya, aku mendapatkan penghargaan. Nah, dua ini harus dihindari bapak ibu, karena tadi bisa tidak dapat menghasilkan secara pribadi dalam diri sendiri, tetapi yang harus dilakukan adalah dengan ini. Nah, dengan menjadi yang mereka inginkan sendiri dari dalam diri mereka sendiri. Ini kenapa kok hukuman dan imbalan itu tidak boleh? Karena kita lihat di sini sebelumnya ada tentang hukuman atau konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi itu berbeda, Bapak Ibu. Yang putih ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini melatih anak untuk bertanggung jawab. Misalkan mengganti penghapus teman yang dihilangkan. Ini mesti konsekuensinya dari apa? Karena anak tersebut menghilangkan penghapus. Ini yang tiga, merapikan sapu dan alat pel yang jatuh karena tersenggol saat berlari jam istirahat. Ini bukan hukuman tapi konsekuensi, karena dia bertanggung jawab agar sapu yang dijatuhkan tadi rapi kembali. Sedangkan yang ini, merah ini adalah hukuman. Contoh, misalkan dia terlambat berdiri di lapangan, tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan kesalahannya. Mencatat 200 kali kalimat, saya minta maaf, ini juga tidak ada hubungannya, ini juga hukuman. Lalu bagaimana hukuman itu kok tidak dianjurkan atau hadiah juga tidak dianjurkan? Nah ini, penghargaan atau hukuman itu tidak boleh dilakukan karena ini dampaknya ini Bapak Ibu. Adanya hadiah ini akan menimbulkan persaingan antar anak. Jadi anak-anak bersaing, aku pengen oleh hadiah. Akibatnya apa? Yang tidak mendapatkan hadiah, dia akan merasa terhukum. Wah, aku kok orang mendapat ya? Dia akan merasa rendah diri. Akhirnya apa? Kreativitasnya turun. Wah, aku nggak mendapat hadiah, berarti aku tidak bisa. Maka aku tidak akan melakukan apa-apa. Nah, ini kreativitasnya turun. Dan akibatnya apa? Akibatnya dia juga tidak akan ketepatan atau dalam menerapkan nilainya juga akan berkurang. Itu adalah kelemahan dari penghargaan atau hadiah dan juga hukuman. Kemudian, kesalahan yang ada pada anak itu adalah pelanggaran yang terjadi karena anak-anak itu tidak bisa atau tidak tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan anak itu ada berapa? Nah, kebutuhan anak itu setidaknya ada 5 yang Bapak Ibu. Yang pertama itu tentang kebutuhan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini biasanya untuk anak-anak kelas rendah. Dia inginnya mendapatkan perhatian guru dan ingin dikasih sayang oleh guru. Kemudian, ini juga kebebasan. Anak-anak ini sebenarnya mereka pengen bebas. Di kelas itu pengennya mereka sendiri yang mengatur. Kemudian, aturan juga mereka yang membuat. Itu yang diinginkan anak-anak. Dan kemudian motivasi atau kebutuhannya itu adalah kesenangan. Kita tidak bisa memungkiri anak-anak itu adalah masa-masanya ingin senang-senang. Jadi mungkin kalau di kelas rame itu kita bisa memahami karena anak-anak itu pengen senang. Lanjut kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, ini tadi kita lihat penguasaan itu biasanya diterapkan atau muncul ketika anak-anak itu pengen dianggap kayak ampuh, kayak duwe kekuatan. Jadi aku iso ngalahke kae. Nah, ini adalah penguasaan. Jadi inilah kebutuhan dasar yang ada pada anak. Seandainya kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, biasanya akan terjadi pelanggaran atau kenakalan-kenakalan ini tadi. Nah,
Lalu bagaimana reaksi kita menangani kesalahan murid ya? Dalam menangani kesalahan murid itu ada yang harus digunakan itu adalah setidaknya, nah, langkah menangani kesalahan murid itu ada yang pertama posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan juga dengan segitiga restitusi. Ini adalah langkah dalam menangani kesalahan yang ditanamkan pada anak. Nah, di sini posisi guru itu ada 5. Posisi kontrol guru di sini, dia yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal mengancam. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan juga sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan. Ini bisa digunakan oleh guru, tapi ini juga tidak dianjurkan. Kenapa? Karena posisi guru sebagai teman, ini memang akan efektif, tapi kelemahannya ini akan mendidik anak itu menjadi lebih kurang mandiri, lebih tergantung, mempunyai ketergantungan pada guru. Kemudian ada juga pembuat rasa bersalah. Guru membuat anak-anak itu menjadi merasa bersalah dan memahami apa yang dilakukannya itu salah. Itu juga bisa, tapi ini juga belum maksimal karena ini ada kelemahannya. Anak-anak menjadi lebih Anak-anak menjadi lebih kurang percaya diri kalau sudah melakukan bersalah. Kemudian yang keempat, pemantau. Ini adalah guru memantau apakah anak itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Nah, yang terakhir yaitu adalah manajer. Inilah yang diharapkan sebagai posisi kontrol guru yang ideal, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini guru itu memfasilitasi dan hanya istilahnya memberikan keleluasaan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan yang dibuatnya agar dia menemukan solusinya secara mandiri. Sehingga ini lebih ke anak sendiri yang akan mandiri menemukan nilai-nilai yang dia inginkan. Nah, kemudian tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan keyakinan kelas ya, itu adalah keyakinan yang ada nilai-nilainya, nilai kebersihan, nilai tanggung jawab, nilai toleransi, itu sudah Bapak Ibu buat. Caranya bagaimana? Caranya mungkin juga sudah sama. Ada keyakinan kelas ini bersifat abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif, keyakinan kelas hendaknya sederhana, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan lingkungan tersebut. Lalu ini ada suatu contoh tentang bagaimana membentuk keyakinan kelas. Nah, yang pertama itu ajak siswa untuk menuliskan segala macam peraturan, kemudian merah untuk menempelkan peraturan yang ditulis di dalam kelas, kemudian diarahkan untuk mengklasifikasi peraturan yang dimiliki. Di gurunya mengklasifikasikan mana yang nilai-nilai mana yang sama, yang tidak sesuai, dipisah-pisah. Nah, ini ada jujur, ada tanggung jawab, adanya semuanya dijadikan, diklasifikasikan, dikelompokkan. Kalau sudah itu, kemudian anak-anak dilibatkan secara aktif untuk mendesain. Nah, wah ini sudah sedikit maju nih. Nah, ini keyakinan kelasnya. Nah, kemudian yang terakhir, cara untuk melakukan ataupun mengatasi kesalahan ataupun pelanggaran anak itu dengan segitiga restitusi, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya secara mandiri. Ya, jadi kuncinya di sini secara mandiri. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah, tapi anak itu sendiri yang secara mandiri dia melakukan introspeksi dan
memperbaiki kesalahannya. Caranya bagaimana? Ada 3 langkah di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi anak-anak di sini meskipun dia melakukan kesalahan, Bapak Ibu, jangan kita terus menghakimi, oh kamu salah, kamu itu yang tindakan kamu salah, itu tidak benar. Tapi harus semua tindakan yang dilakukan anak itu ada dasarnya. Kita harus menetralkan dulu, kenapa kok anak itu bisa berbuat seperti itu. Kemudian setelah itu, setelah netral, anak-anak sudah emosinya sudah terkontrol, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita lihat, kenapa sih mereka melakukan seperti itu? Misalkan ada yang marah-marah karena diejek. Wajar sebenarnya marah kok diejek sama teman-temannya, marah itu wajar. Maka kita harus memberikan penguatan kepada anak. Wajar kamu itu melakukan kesalahan. Nah, dari kedua ini nanti diharapkan anak ini mempunyai keyakinan bahwa yang dilakukan itu salah. Nah, tugas kita adalah menciptakan motivasi dan mengarahkan anak itu untuk mendidik ataupun mengarahkan untuk mencari solusi yang mereka inginkan atau yang mereka dapatkan untuk mengatasi masalah. Jadi segitiga restitusi ada 3, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh tentang menangani kesalahan dalam segitiga restitusi. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjam kamu catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek itu catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ini tadi Bapak Ibu tentang cara menangani permasalahan dengan segitiga restitusi. Ya, jadi anak kita tidak perlu menghakimi anak, kita tidak perlu menghukum anak, tapi kita cukup memberikan anak-anak itu kebebasan dalam dia menemukan permasalahan sendiri, kemudian dia menyelesaikan masalah sendiri. Melalui apa? Dengan 3 ini tadi. Stabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk melakukan ataupun menerapkan nilai-nilai budaya positif itu menggunakan 3 tadi: posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui pemaparan ini wawasan kita semakin bertambah dan mungkin nanti bisa diaplikasikan dan diterapkan di dalam kita melakukan pembelajaran agar anak-anak itu dapat tumbuh nilai-nilai positif melalui budaya positif dan secara mandiri dari dalam diri anak-anak. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Guru. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tepuk tangan untuk Pak Bayu. Ya. Terima kasih. Tadi Pak Bayu sudah memaparkan pengenalan dan penerapan budaya positif di sekolah. Ini kita menekankan dari budaya positif itu
itu tanpa ada hukuman dan tanpa ada hadiah. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada anak-anak. Kemudian bahwa nilai-nilai kebajikan dari empati, toleransi, rasa hormat, dan gotong royong, dan nilai-nilai kebajikan yang sudah dijelaskan tadi, itu secara terus-menerus kita sebagai guru silahkan kita membimbing siswa itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, dari kodrat alamnya dan kodrat zamannya, kita atau tidak boleh membandingkan dengan masa kita pada waktu sekolah, karena sudah berbeda zamannya, berbeda alamnya. Jadi untuk pembelajaran dan sebagainya, nek saya dulu seperti ini, sekarang sudah berbeda dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tadi sesuai yang telah diutarakan oleh Ki Hajar Dewantoro, menumbuhkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Nah, kemudian di sini yang perlu kita garis bawahi, ada kebutuhan dasar dari siswa yang mungkin di rumah mereka tidak terpenuhi, mereka melampiaskannya atau mengambilnya atau ingin memenuhinya di lingkungan sekolah. Kebutuhan dasar tentang penguasaan, bertahan hidup, kasih sayang, ingin rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Mungkin kalau di rumah ada siswa yang perlu kasih sayang atau kurang kasih sayang, nah mereka membutuhkan kasih sayang dari kita di sekolah. Nah, kemudian kebebasan, mungkin di rumah merasa tertekan atau kurang bebas, maka di sekolah mereka membutuhkan kebebasan. Nah, seperti itu yang tadi sudah diutarakan Pak Bayu. Dan yang ketiga, 5 posisi kontrol, itu diantaranya ada guru bisa membuat rasa bersalah, penghukum, dan sebagainya. Mari kita refleksi pada diri kita sendiri, kita termasuk kategori yang mana. Nah, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, misalnya, kamu itu sudah diberi uang saku, nah, kasihan orang tuamu bekerja, nah itu merasa bersalah. Itu kemudian penghukum. Nah, apakah kita kalau siswa kurang mematuhi tata tertib langsung diberi hukuman, atau kita sebagai manajer seperti itu? Monggo, tadi sudah dipaparkan. Sebelum melanjutkan ke lain-lain, mungkin dari Bapak Ibu guru ingin menanyakan atau menanggapi dari Pak Bayu tadi dalam memaparkan budaya positifnya, silahkan. Bapak Ibu, saya persilahkan. Atau pertanyaan, boleh. Silahkan. Apa sudah cukup? Nah, Ya Bu, mungkin tadi di luar forum ini Pak Erwin itu menanyakan tentang bagaimana kalau ada kendala dalam dalam melaksanakan budaya positif itu di sekolah, misalkan kok tidak sesuai dengan teorinya. Nah, mungkin di sini kita sesuai yang sudah disampaikan waktu itu dengan menggunakan inquiry apresiatif, yaitu menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di sekolah. Misalkan kemampuan atau potensi yang ada di sekolah itu tentang guru-gurunya yang mempunyai integritas atau mempunyai kesadaran tinggi untuk menanamkan nilai-nilai positif. Jadi kita mengajak semua guru-guru itu secara kolaborasi, kita menanamkan nilai-nilai positif itu secara kontekstual pada anak-anak, atau juga bisa kita berkolaborasi dengan lingkungan masyarakat sekitar untuk menanamkan ataupun juga menyebarkan nilai-nilai positif yang pada anak. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin atas pertanyaannya tadi. Ya.
lanjut, mungkin Bapak Ibu yang lain mau ingin bertanya, mumpung ini Pak Bayu baru sesuai dengan tema kita budaya positif itu. Nggih. 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 Misalnya ada Nggih. kamu minta uang kepada temannya, Nggih. apa yang harus kita lakukan? Ya, Monggo. bagus sekali Pak Erwin atas pertanyaannya, dan ini sangat kontekstual sekali, dan ini sudah di mana-mana seperti itu. Kalau menurut saya sesuai dengan yang segitiga restitusi tadi, itu yang pertama itu, nah itu yang pertama itu kita menstabilkan identitasnya dulu, ya. Jadi kita pasti kita tanya dulu, kok kamu, apa yang kamu lakukan, yaitu dengan meminta uang. Nah, meminta uang, terus kita tanya, pasti ada alasannya, kok meminta uang itu kenapa? Bisa saja mungkin ada beberapa kebutuhan yang tidak terpenuhi, misalkan meminta uang dia aku pengen disegani karo kanca-kancaku. Nah, itu adalah untuk untuk memenuhi kebutuhan yang tadi penguasaan. Atau juga bisa saja dia itu untuk kesenangan. Wah, aku seneng aku nek iso njahili kancaku itu seneng. Nah, berarti dia ada kebutuhan tentang kesenangan yang belum dipenuhi. Nah, setelah itu baru kita melakukan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah kita berikan kepada anak itu apa tuh nanti dampak akibatnya itu kamu melakukan hal itu. Akibatnya apa? Mungkin bisa saja dijauhi teman-temannya, bisa saja kemudian mendapatkan penilaian yang buruk dari teman-temannya. Nah, setelah itu baru ternyata tindakanmu itu tadi tidak menghasilkan hal yang negatif. Kalau begitu merugikan tidak? Pasti merugikan. Lalu bagaimana solusinya? Oh, berarti saya harus diyakinkan kalau tindakan saya itu salah, maka saya harus melakukan apa. Mungkin seperti itu. Nah, jadi dalam kita harus tahu dulu kebutuhan yang belum dipenuhi apa, kemudian kita lihat kesalahannya itu dalam rangka apa. Mungkin itu, Pak Erwin. Terima kasih Pak Erwin, sangat iya. Mungkin itu Ibu ada tambahan mungkin? Oh iya, terima kasih. Mungkin sebelum saya tambahkan, mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya. Nggih. Orang murid minta uang, ya, lalu saya mengatasinya, itu si murid saya suruh ketemu sama yang minta. Bagaimana itu solusinya? Itu atau saya kamu kan tidak mau bilang silakan untuk apa, dan silakan kamu kita ada dewa ini langsung saya bilang sama saya. Sayangnya korbannya itu tidak pandai berbicara. Saya gimana kronologisnya, dia hanya bingung mau cerita itu. Sebelum saya jawab, monggo Pak Bayu. Oke. Makanya saya luruskan. Oke. Nggih, coba Oke. nggih. Kalau menurut saya, tindakan dari Pak Jumari dengan mempertemukan yang si korban dengan si tersangkanya tadi itu sudah benar, hanya saja tidak sistematis seperti yang ini. Jadi langsung dari Pak Guru itu memvalidasi tindakan yang salah. Sudah benar. Jadi tindakan kami itu salah dengan apa? Ya tadi dikonfrontasikan dengan yang korban tadi, tapi harusnya sebelumnya itu distabilkan dulu. Yang melakukan kesalahan tadi distabilkan dulu, apa benar kamu meminta uang, kemudian kenapa kok kamu meminta uang. Nah, setelah itu baru divalidasi dengan apa? Dengan dikonfrontasikan dengan yang si korbannya tadi. Nah, kalau sudah di situ maka akan terjadi komunikasi antara yang si korban sama tersangka. Sudah ada komunikasi, diharapkan nanti ada internalisasi dari si tersangkanya tadi. Dia
dia akan introspeksi, oh ternyata yang aku lakukan itu salah. Aku meminta uang sehingga dia tidak jajan, sehingga dia lapar, dia kekurangan, ataupun dia menjadi yang waktunya istirahat dia hanya di kelas. Dia akan merasa bersalah dan akhirnya dia memperbaiki dirinya sendiri. Mungkin itu Pak Jumari sudah benar dan mungkin hanya kurang sistematis saja. Mungkin itu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Kepala. Ya, terima kasih. Ini kemarin kejadian kemarin nggih. Mungkin Bapak Ibu untuk budaya positif ini memang tidak hanya di sekolah kita, mungkin SD-SD yang lain pernah terjadi di SD saya, dan saya sebagai guru dulu juga pernah mengalami murid yang seperti itu. Nah, sekarang setelah kita belajar tentang budaya positif seperti yang telah dikatakan Pak Bayu, jadi kalau ada siswa bersalah kita stabilkan biar dia sadar, kita tuntun bahwa dia itu menyadari bahwa tindakannya itu salah. Kemudian sebelum setelah validasi menstabilkan identitas, kemudian setelah sadar salah, dia kan keyakinan itu kan kalau salah itu bagaimana? Minta maaf. Dia akan minta maaf kepada korban. Nah, seperti itu. Nanti tentang budaya positif, budaya minta maaf, kalau salah minta maaf, kalau diberi terima kasih, kemudian kalau yang satu apa? Ya, kalau ingin minta tolong harus bilang minta tolong dan sebagainya, itu akan terpupuk pada diri anak seperti itu. Jadi untuk karena bagaimana? Untuk siswa untuk minta maaf itu biasanya enggan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas, ya. Dalam membuat keyakinan kelas ini, kalian nanti akan menuliskan keinginan kalian di kelas ini bagaimana biar kelas ini menjadi tertib, apalagi yang menjadi baik, ya. Kalian tuliskan keinginan kalian nanti di dalam sebuah kertas. Semuanya satu anak mempunyai tugas untuk menuliskan bermacam-macam, boleh lebih dari satu, boleh, ya. Jadi ini Pak Guru mempunyai kertas. Kalian nanti menuliskan keyakinan kalian di kertas ini, satu kertas satu keyakinan, ya. Jadi boleh tulisannya besar, ya. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan, kalian tulis, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau bisa ini Pak Guru bagikan. Kalian tulis satu kertas satu keyakinan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi. Ya, kalau sudah sekalian boleh semuanya.
tas masing-masing. Silakan ditempelkan di sini semuanya, ya. Tempelkan di sini semuanya, bebas. Ya, ya, yuk. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin. Ini sudah kalian tulis ya. Keyakinan kalian ada yang ini tidak sesuai dengan keyakinan kalian? Semua sama ya. Ini semua sudah sama dengan keyakinan dari kalian yang ada di kelas. Coba kita sekarang baca satu-satu. Yo, kita baca satu-satu. Jadi kita kalian nggak usah tahu siapa dari siapa. Coba kalian di sini menjaga ketenangan kelas. Kita pilih, kita kelompokkan ya nanti ya. Jadi nanti kita kelompokkan, ya kita kelompokkan berdasarkan kesamaan nih. Pasti ada yang sama atau nanti? Ya, pasti ada yang sama. Ayo kita Pak Guru bantu untuk mengelompokkan keyakinan kelas kalian. Di sini ada menjaga ketenangan. Berarti ini tentang ketenangan ya. Ketenangan. Oke. Ini memperhatikan pembelajaran. Nah, fokus pelajarannya. Negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Kita sekarang tulis satu-satu, ini ada beberapa ya. Kita tulis satu-satu keyakinan apa, nilai apa yang kita dapatkan dari sini. Misalkan ini, yuk kita lihat. Hadir tepat waktu, kemudian datang tepat waktu, berangkat tepat waktu. Di sini ini adalah Mbak Evi, di sini Mas Gale, di sini semuanya adalah tepat waktu. Berarti nilai apa? Tentang ketertiban, disiplin. Oh, berarti ini tentang disiplin. Nah, oke. Terus tentang ini yang kedua, ada menjaga kebersihan, tidak membuang sampah, menyapu, menjaga kebersihan. Berarti ini tentang apa nih? Kebersihan. Bagus. Kebersihan. Nah, yang ini Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.
bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini